melihat sebenarnya supply-supply dari raw material dari negara Ukraina itu ada pengaruh sebenarnya pada beberapa industri besi baja, terutama untuk di negara ASEAN. Jadi kembali lagi khusus untuk di Gunung Rajapaksi, seperti kami jelaskan sebelumnya, hampir semua material kami termasuk scrap beberapa raw material kami adalah beli melalui lokal. 90% semua 92% kami beli lokal. Jadi hanya sedikit sekali komponen yang kami impor dari luar. Jadi tidak ada langsung berpengaruh terhadap PT Gunung Rajapaksi. Bagaimana dengan ekspor? Apakah ada kendala pengiriman juga terkait dengan sempat dilakukannya lockdown di China? Untuk ekspor selama ini pengaruhnya adalah hanya di shipment ya, kontainer atau mungkin kapal. Jadi memang kondisi-kondisi pelayaran, shipment, shipping line ini yang membuat kami agak sedikit hati-hati karena jadwal-jadwal pengiriman kapal dan juga kontainer yang ada kadang-kadang bisa mundur atau delay dari schedule yang telah kita berikan dalam hal ini. Apakah kendala dari shipment ini cukup signifikan? Sementara belum, Bu. Kami juga bernegosiasi dengan pihak buyer kita. Bila ada kontak-kontak yang mengenai delay shipment, kami minta diperpanjang aja mengenai LC-nya sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan kriteria daripada ekspor terhadap customer kita. Dan mereka cukup memahami dalam hal ini. Baik, berikutnya apakah lonjakan harga energi memberikan dampak pada OPEX perusahaan? Oke, untuk energi di tempat kami semua memakai lokal. Jadi dari PLN, dari sifat listrik, dari listrik kami memakai dari perusahaan listrik negara, dan juga untuk gas kami memakai dari perusahaan gas negara. Jadi hampir semua kebutuhan energi kami supply dapat daripada perusahaan lokal ya, dari PLN maupun dari PGN. Dan kami tidak melihat konteks yang signifikan karena secara cost harga mereka relatif steady, yang stabil dalam hal ini. Baik, lalu bagaimana dengan tingkat utilitas pabrik saat ini? Apakah semuanya sudah mulai normal seperti sebelum pandemi? Oke, kalau kita bicara data dari II Asia, secara menyeluruh, hampir seluruh perusahaan besi baja di Indonesia, utilisasinya saat ini hanya sekitar 50% rata-rata dari semua yang ada. Nah, data tersebut mereflek kepada kondisi yang ada terjadi di Gunung Rajapaksi. Dengan kapasitas 2,2 juta ton, produksi kita hanya sekitar 1 juta ton, jadi sekitar 45 sampai 48% saja saat ini. Dengan era pemulihan ekonomi saat ini, Anda lihat kapan atau berapa lama lagi mungkin semuanya bisa kembali normal seperti sebelum pandemi? Ya, terima kasih Bu Aneke. Memang ini agak menarik kalau kita bicara industri besi baja, karena ini bicara komoditi, ya dari hasil raw material juga komoditi, kemudian produk yang kita jual juga komoditi. Semua tergantung daripada market price yang ada di dunia, supply demand. Nah, jadi kalau kita melihat konteks-konteks yang ada khusus untuk di Indonesia, lebih ke arah stabilitas politik ekonomi yang ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat ada infrastruktur yang akan dibangun, dengan adanya infrastruktur yang ada di Indonesia, ibu kota baru nanti di Kalimantan, dan juga bagaimana kita pihak swasta bisa ikut serta berperan dalam hal membangun perekonomian di negara kita. Dan juga jangan ketinggalan yaitu bagaimana adanya perlindungan proteksi terhadap industri baja nasional, terhadap produk-produk yang import yang murah. Jadi kami juga berharap pemerintah juga bisa melindungi industri baja dalam negeri ya terhadap produk-produk yang import yaitu dengan memberikan anti dumping maupun dengan safeguard. Bagaimana dengan ekspansi? Apakah Gunung Rajapaksi juga sudah akan memulai ekspansi di tahun ini? Sementara dengan kapasitas kami yang masih terpasang 2,2 dan utilisasi kami masih sekitar hampir 50%, kami masih punya room untuk bisa produksi banyak. Jadi kami pikir tetap kita akan maintain dulu seperti apa, kami lihat 1-2 tahun ke depan seperti apa marketnya.